Selamat pagi, teman-teman, Bapak Ibu. Ini tanggal 10 November 2022, Hari Pahlawan. Terima kasih pada jasa para pahlawan. Semoga dapat tempat terbaik. Ini pukul 5:51 pagi di Indonesia Barat. Saya lihat BRMS lagi. BRMS terus ya. Ya, saya sangat tertarik dengan berbulan-bulan sudah ya saya melihat BRMS ini dan masih terus menarik. Saya memang bekerja kebanyakan di wilayah fluktuasi ya, karena saya menyukai fluktuasi. Dan saya kira belajar di BRMS ini memberikan pengalaman yang tidak hanya untuk BRMS, tapi juga untuk saham-saham lain. Nah, jadi saya terus saja memperhatikan dan sambil cari cuan juga. Nah, kemarin itu tayangan saya terakhir tentang BRMS kemarin, saya sampaikan bahwa BRMS turun lagi. Ditutup di 182 dan saya beli di 183. Tapi saya beli di 183 itu baru sedikit karena saya pikir masih akan mungkin ke bawah lagi. Jadi saya mau menunggu. Tapi apa yang terjadi kemarin? Ternyata tiba-tiba harga naik malah sampai 192. Ya saya kaget juga karena cepat sekali. Jadi saya jual saja yang kemarin saya beli di 183 itu saya jual tapi tidak bisa di 192, saya jual di 188. Ini ya, saya jual pagi hari di 188 dan saya coba lagi sore tapi gagal. Jadi berhasil pagi saja. Jadi semua yang saya beli di 183 sudah saya jual kembali cepat saja. Nah, kenaikan sampai ke 192 ini menarik sekali. Yang kenal kalau kita lihat di grafiknya. Ini high ya, 192. Kalau kita mau lihat di grafiknya, ini sudah di puncak ya. Di sini pernah di sebentar, mungkin 200 ya. Ini sudah sempat menyentuh puncak kemarin di sini dan turun lagi ke 186, tutup di 186. Jadi sulit untuk naik ke atas rupanya. Di sini ditekannya, mencoba naik, tapi langsung ditekan ke bawah. Di sini juga mencoba naik, tapi ditekan lagi ke bawah, walaupun tidak sampai merah seperti di sini. Grafik ini candlenya sudah menembus kurva biru ke atas ya. Jadi eh, berada pada kisaran yang saya kira sempit sekarang ini. Untuk naik ke atas masih susah, turun ke bawah juga susah. Tapi sempitnya BRMS itu mungkin beberapa poin ya, lumayan. Bisa 3%, 4%. Jadi saya tetap tertarik mengikuti. Ini hari Kamis ya. Saya berharap besok sore, Jumat, turun lagi ke bawah. Saya masih berharap bisa membeli di sekitar 180. Jadi eh, yang saya lihat adalah usaha dari ikhtiar ya, dari pedagang besar untuk mengangkat harga, tapi rupanya pasarnya belum respons, sehingga segera turun lagi. Eh, Ya, saya kira sih dalam eh, membangun harga itu, ya, pedagang besar itu juga ada ikhtiar ya, ada tes juga dicoba di pasar, ternyata pasar belum merespons, balik lagi.
Karena sebetulnya kan ini dinamika antara uh, pimpinan harga atau Pimpro-nya, saya sebut Pimpro-nya, dengan publik. Pimpro berusaha mengangkat harga, kelihatan, tapi tentu mereka perlu lihat respons dari publiknya. Ternyata respons kemarin kurang bagus. Jadi harga turun lagi ke 186, tapi ya lumayan sudah ada naik dari 182 ya sehari sebelumnya. Tapi sepertinya tidak mudah untuk naik lagi kecuali memang Pimpro-nya yang uh, makin serius menggulung. Nah ini kalau kita lihat, ini saya lihat ya pihak pedagang asing itu masuk tapi kecil kemarin, hanya 12 miliar. Jadi saya kira tidak terlalu berpengaruh. Nah, kalau kita lihat kemarin, ya ini uh, top sellernya dari 5 yang jualan terbanyak, ini 5 ya, dari 5 yang jualan terbanyak ini, ternyata belinya sedikit, hijaunya di bawah nih. Ya, ini ada kurva, ada garis merah, jualan, belinya sedikit. Jadi artinya banyak yang menggunakan kesempatan kemarin untuk jualan. Eh, Kemudian dari tayangan yang lalu saya pernah sampaikan bahwa wilayah Pimpro-nya itu atau pemimpin transaksi itu datangnya dari MG ya. Ini dan kelihatan MG juga transaksi paling besar. Tetapi dagang artinya jualan banyak atau terbalik beli banyak jualan lebih banyak ya. Beli banyak jualan lebih banyak. Apakah sekarang masih di wilayah MG para uh, Pimpro-nya? Ya bisa. Tapi saya melihat ada daerah lain ya yang juga kelihatan aktif, yaitu uh, kita lihat di mingguan ya. Nah ini 1 minggu. Yang aktif itu CP. CP jualan nih banyak ya dalam 1 minggu terakhir ini. Minggu ini ya. Yang lain dagang-dagang aja biasa. Nah, yang jualan terbanyak itu adalah PG. Jadi sepertinya sekarang ada perubahan situasi ya. Alamatnya pindah ya. Alamatnya di CP dan di PG. Kelihatan di dua ini. Jadi ini jadi apa ya? eh, Mitra jual belilah. Yang lain sih dagang-dagang aja biasa. Ya. Jual beli jual beli. Jadi kita lihat usaha untuk saya merasa ini sebagai ikhtiar untuk mengangkat harga, tapi rupanya belum berhasil. Dalam sebulan kita lihat ini sebulanan ya, kita lihat bahwa juga yang aktif itu CP nih, CP, yang lain dagang aja kan, MG dagang, YP dagang, CC dagang, CP lah yang mengumpulkan. Ini juga dari top seller kelihatannya. Yang lain dagang saja, tapi CP jualan dan PG jualan saja, CP yang tampung. Eh, Lempar tangkapnya di sini ya. Tapi kelihatan ada ikhtiar memang untuk menggulung harga lagi. Cuma kita harus hati-hati karena apa? Karena sebetulnya harga sekarang ini sudah naik jauh dari bawah sini. Ya. Jadi bisa saja kalau respons pasar tidak bagus, ya orang ambil profit saja gitu. Harga bisa jatuh lagi. Ini kan naiknya sudah tinggi ya. Dari sini 160-an ya. 86, 26 perak tuh udah 10% lebih, 15% ya. Barangkali. Tetapi
Kalau kita melihat fundamental atau bisnis dari BRMS-nya sendiri yang sedang berkembang, sangat berkembang dan pemilik baru, saya tetap optimis bahwa BRMS akan ke atas 200. Nah, apakah para pedagang ini berani menurunkan harga ke bawah? Belum tentu juga. Mungkin banyak yang tunggu di bawah. Jadi ini situasi yang sangat menarik. Bagaimana transaksi berikutnya akan dikelola? Ya, kalau saya duga eh, harga akan turun dulu. Ya, harga akan turun dulu, menunggu sedikit. Tapi kalau memang eh, pihak pengendali harga mau paksa genjot ke atas ya bisa saja ya, bisa saja. Jadi saya siap untuk kedua kemungkinan. Kalau naik ke atas ya saya punya lot untuk jangka panjang memang saya kumpulin. Kemudian kalau mereka turun ya saya turunkan ya saya beli. Nah, begitu cara kerja saya seperti biasa sudah saya sampaikan sering ya. Eh, Menarik sekali. Saya kira hari ini juga masih akan menarik. Hmm, Kalau kalau harga hari ini turun lagi, saya akan tambah lagi dan saya akan mungkin beli lebih banyak. Kemarin saya beli sedikit, ya. Jadi saya berharap bisa ke 180 lagi. Kalau tidak hari ini, besok ya Jumat, saya akan beli lebih banyak lagi. Kalau kalau naik ya sudah saya nonton saja. Demikian, terima kasih. Selamat pagi, sehat selalu. Salam.